Selamat siang Bu Yulika Tri Trisnawati SPDSD. Senang sekali siang ini berjumpa dengan Bu Yulika. Cerah sekali. Bagaimana Iya, kabarnya Bu Yulika? iya, selamat siang juga Pak Bob. Saya puji Tuhan baik sekali. Bagaimana kabarnya Pak Bob? Saya sehat dan bahagia hari ini bisa bertemu di tempat ini di siang yang cerah. Dan ini Bu Yulika, saya ada perlu ini kepada Bu Yulika. Semoga Bu Yulika bisa menjadi salah satu bagian dari saya untuk menemukan jalan keluar atas ini problematika berkaitan dengan pendidikan saya di kelas 4 gitu Bu Yulika. Oh, begitu ya Pak Bob. Baik, monggo silahkan Pak Bob. Begini Bu Yulika, saya datang ke sini, datang ke Bu Yulika itu dalam rangka untuk menyampaikan atau memiliki tujuan, yaitu mencari solusi atas salah satu siswa atau murid saya Iya, yang bernama Arya. Arya ini anaknya memang cukup rupawan ya. Namun nggih. Rika, dia ini memiliki mohon maaf IQ yang kurang sesuai dengan usianya. Nggih, nggih, nggih. Sehingga dia memiliki kemampuan dalam menangkap materi pelajaran itu di bawah rata-rata usia teman-temannya, di bawah teman-temannya. Jadi kalau Iya. teman-temannya sering dapat nilai 100 atau 90, 80. Nah, yang namanya Arya ini mentok paling tinggi 50. Iya, iya, Pak. Dan kemudian sempat juga kapan hari disampaikan oleh kepala sekolah, sempat sih ini disampaikan sebentar oleh kepala sekolah dalam rapat guru, bahwa ternyata Arya ini itu memiliki IQ di bawah rata-rata, yaitu Hmm, 70. Padahal untuk bisa sama bergaul atau minimal bisa menangkap materi dengan baik sesuai dengan usianya itu IQ yang dimiliki harus minimal 90 begitu. iya, iya. Bagaimana ini Bu Yulika menghadapi murid dengan kondisi seperti Arya, dan tentu juga masalah yang saya hadapi bukan hanya masalah saya, tapi juga masalah bagi guru-guru yang lain di kelas 4 begitu. Begitu ya Pak Bob ya. Jadi kalau saya bisa menangkap masalahnya Pak Bob adalah Pak Bob memiliki seorang murid ya tadi yang bernama Arya yang IQ-nya di bawah rata-rata atau lebih rendah daripada teman-temannya gitu ya Pak Bob ya. Iya, Nah, betul kan. eh, kalau boleh tahu kesehariannya anak ini bagaimana ya Pak di sekolah? Kalau selain selain tentang pembelajaran di kelas, bagaimana Pak Bob? Arya ini memang dia memiliki kelemahan atau kekurangan dari sisi akademik. Iya. Tapi budi pekertinya bagus sekali, Bu Yulika. Iya, iya, Ya, iya. anak ini sopan kepada guru, sopan kepada orang tua, kemudian juga memiliki budi yang baik, akhlak yang baik kepada sesama murid yang lain. Iya, iya, Namun iya. Tuhan memberikan anugerah IQ yang didapatkan dia itu hanya 70 gitu. Tidak Nggih, sama nggih. dengan teman-teman yang lain yang paling rendah 90 begitu. Iya, baik. Dan kalau dari segi pergaulan dengan teman-temannya, Arya ini kan laki-laki. Iya. Dia ini bergaul dengan teman-teman yang laki-laki yang lain. Tapi karena kadang nggak nyambung diajak ngomong, mungkin boleh dikata begitu, sehingga Arya ini beberapa kali dibully oleh teman-teman sesama laki-lakinya. Iya, iya.
karena beberapa kali dibully, akhirnya Arya ini lebih suka bergaul dengan teman-teman perempuannya begitu. Begitu. Bagaimana ini Bu Yulika, menurut Bu Yulika, kalau dari segi orang tua ya, Arya ini anaknya dokter. Jadi dari kalangan orang mampu. Iya. Kemudian Arya ini juga punya adik perempuan. Nah, kondisi Arya ini tidak sama dengan kondisi adiknya. Adiknya itu normal, dalam tanda petik ya, normal artinya memiliki IQ yang sama seperti halnya rata-rata teman di kelasnya atau di sekolahnya. Adiknya ya Pak ya? Adiknya perempuan. Tidak sama dengan Arya yang IQ-nya ya mendapatkan anugerah hanya 70. Sehingga kalau diminta apa ya, harus sama beban atau bobot materi dengan teman-teman yang lain itu kayaknya kasihan gitu. Iya betul Pak, iya. Bagaimana itu Bu Yulika menurut Bu? Iya baik, ternyata Arya ini berasal dari keluarga yang mampu ya Bapak ya. Jadi seandainya mungkin orang tua mengusahakan sesuatu untuk meningkatkan kemampuannya, ini sebetulnya bisa ya Pak ya. Kemudian juga punya adik yang normal ya Pak ya IQ-nya ya. Iya. Jadi ya memang si Arya ini khusus gitu ya Pak ya, khusus lain dari yang lain, begitu juga dengan saudaranya. Nah, apakah Pak Bob sudah pernah mengkomunikasikan hal ini dengan orang tua sebelumnya Pak Bob terkait dengan kondisi si Arya ini? Kondisi si Arya ini pernah dikomunikasikan melalui tiga pihak, yaitu kepala sekolah, guru BP, dan wali kelas. Dan dari pihak wali kelas serta dari guru BP dan kepala sekolah menyampaikan bahwa memang anak ini tidak sama dengan anak-anak yang lain. Iya, Dia iya. kalau harus kemudian mengejar materi sesuai dengan teman-temannya, itu seolah-olah memang tidak mungkin. Ketidakmungkinannya karena memang dia terbentur dengan kondisi fisiknya, yaitu kemampuan IQ-nya yang di bawah rata-rata seperti itu. Baik. Tentu perlu ada rencana-rencana yang nyata untuk bisa membantu Arya dalam menghadapi permasalahannya. Nggih, betul. Kemudian kalau ini Pak, itu kan tadi kan tentang akademik ya Pak ya, pengetahuan. Kemudian bagaimana dengan kemampuan keterampilannya Bapak? Kalau tadi kan kalau dari sikap bagus ya, dia memiliki perilaku yang baik, sopan gitu. Kemudian kalau untuk kemampuan keterampilan Bapak, misalkan membuat sesuatu atau dalam bidang olahraga itu seperti apa Bapak? Apakah juga eh, tidak bisa mengikuti teman-temannya atau memang juga lemah dalam hal itu mungkin? Kurang lebih sama antara kemampuan kognitif dan psikomotoriknya kurang lebih sama. Karena dia itu memiliki IQ yang di bawah rata-rata Bu Yulika, dan ditambah lagi dengan dia itu cenderung pemalu loh. Meskipun ganteng tapi pemalu. Apalagi dibully tadi itu ya Pak Apalagi ya? dibully semakin. Betul, iya Akhirnya iya. dia memilih bergaul dengan teman-temannya yang perempuan yang memang kita tahu banyak rata-rata teman-teman perempuan juga malu. Nggih, iya betul sekali. Baik, nah ini kira-kira ya Pak Bob ya, apakah Pak Bob sudah punya rencana atau apa yang, menjadi pemikiran Pak Bob untuk, solusi dari masalah si Arya ini, Pak Bob? Menurut saya ya Bu Yulika, ini Nggih. pada akhirnya dari pihak guru harus memberikan bantuan, yaitu penanganan yang bisa menjadikan materi itu bisa diserap dengan baik oleh Arya dengan menyesuaikan kemampuan kognitifnya, kemampuan IQ-nya.
Jadi kalau boleh dikata bobot materi, tidak mungkin kita menyamakan dengan teman-teman yang sebayanya. Iya, betul. Tentu ada pengkondisian, mungkin bisa jadi hal-hal yang inti-inti dari materi saja yang akan diberikan kepada Arya. Kemudian dari segi bobot soal atau bobot asesmen juga tidak bisa seberat dari teman-teman Arya yang lain, karena dengan IQ yang 70 itu saja, itu seolah-olah dia itu seperti adik angkatan atau adik kelasnya 1-2 tahun di bawahnya. Iya, iya. Jadi kalau dia sekarang di kelas 4, ya sebenarnya dia seperti anak kelas 2 atau anak kelas 3. Jadi kan tidak mungkin Gitu kita ya Pak Bob ya. bobot Iya. materi dan Disamakan. soal yang disamakan seperti teman-teman yang Betul. Iya, betul. saya merencanakan untuk membuat tentu sebuah ini ya, paket apa itu, mengelola penyampaian materi yang lebih bisa diterima oleh Arya, kemudian asesmen yang lebih bisa dilaksanakan oleh Arya yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia tidak dalam kondisi yang tertekan atau under pressure. Iya. Dia masih bisa menjalani pembelajaran dengan menyenangkan, dia bisa bersekolah dengan bahagia, dan dia bisa bergaul dengan teman-temannya juga dengan riang gembira seperti itu. Saya kira Iya. seperti itu rencana. Kemudian untuk komunikasi dengan pihak lain, tentu dikomunikasikan juga dengan pihak wali kelas 4, mulai dari kelas 4A sampai kelas 4F, kemudian komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan guru BP, bahwa kita perlu berkolaborasi untuk mendampingi atau membantu Arya dalam menjalani pendidikan di sekolah ini, seperti itu. Baik. Berarti Pak Bob sudah menemukan beberapa solusi ya Pak Bob ya? Ya. Tadi yang pertama Pak Bob akan memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisinya si Arya ini, dan itu menurut saya bagus sekali Pak Bob. Sehingga si Arya ini bisa mengerjakan atau mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya gitu ya Pak Bob ya. Itu Ya. bagus sekali. Kemudian tadi solusinya Pak Bob yang kedua adalah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan wali kelas, kepala sekolah, begitu ya Pak Bob ya? Ya. Menurut saya itu sudah bagus sekali Pak Bob. Solusi yang Pak Bob temukan ini sepertinya akan sangat membantu si Arya ini untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Begitu ya Pak Bob ya? Ya. Nah, kalau sudah menemukan ini Pak Bob ya, kira-kira Pak Bob, kapan rencana ini akan Pak Bob laksanakan? Saya akan berkoordinasi dengan semua wali kelas 4 Ya. dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga guru BP untuk kita berkolaborasi melakukan implementasi pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, khususnya murid seperti Arya. Iya, Yang iya. kalau kita hadapi saat ini adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga Arya bisa tetap belajar dengan baik serta mengikuti pendidikan di sekolah dengan lancar seperti itu. Iya, baik. Mudah-mudahan Ya, terlaksana ya Pak Bob ya, ya, seperti yang saya direncanakan. semoga dan saya sangat berharap bisa rencana itu final hari ini, sehingga hari ini kan hari Sabtu, Betul. sehingga minggu depan mulai hari Senin kita sudah langsung bisa melakukan eksekusi untuk bisa membantu Arya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik dan menyenangkan seperti itu. Iya, baik. Luar biasa sekali Pak Bob menemukan solusi yang menurut saya sangat efektif untuk membantu permasalahannya si Arya ini ya Pak Bob ya. Mudah-mudahan sukses dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan Pak Bob. Ya, saya berterima kasih sekali Bu Yulika. Saya merasa sudah menemukan jalan keluar atas masalah yang saya hadapi, sudah di coaching atau dibantu oleh Bu Yulika. Saya merasa lega begitu ya.
merasa plong, sehingga saya bisa membantu Ananda Arya ini untuk bisa belajar dengan baik seperti itu. Iya, ya, saya juga senang sekali saya bisa mendengarkan keluh kesah dari Pak Bob dan juga kita bisa saling ini ya Pak Bob ya, saling bertukar pikiran seperti itu. Ya. Begitu Pak Bob Ya, untuk pertemuan kita hari ini. Terima ya, kasih terima kembali. kasih. Selamat siang. Selamat siang. Monggo Bu Siti Masruro barangkali ada refleksi. Di anu ya Mas suaranya ya. Masih mute. Iya. Masih mute. Di unmute Bu Siti Masruro. Bisa di unmute. Sebentar. Kok nggak bisa anu ya? Bu Siti Masruro bisa mengaktifkan ininya mic-nya. Masih di mute Bu. Oh, nggih, maaf. Sudah. Pak Bob, refleksinya dibaca sekarang atau nanti setelah selesai? Sekarang ya? Sekarang, ya, sekarang. Oke. Baik. Terima kasih waktunya untuk refleksi hari ini dengan Coach Bu Yulika dan Kuci Pak Bob. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, semuanya sudah berjalan dengan baik. Ada komunikasi dua arah yang nyambung, saling bergantian, tidak bentrok. Terus sudah mengena dengan tema. Tidak ada yang perlu diperbaiki, semua sudah baik, bisa diimplementasikan di sekolahnya nanti ya, Bu Yulika, coachingnya dilanjutkan. Terima kasih. Yang saya lakukan selama menjadi presence sebelum saat melakukan coaching adalah saya mempersiapkan diri dengan betul. Kemudian hasil refleksi hari ini ya, coach telah menyatakan tujuannya dengan baik. Ini terlihat saat dia menyampaikan coaching. Sudah baik, ada sambungan, tanya jawabnya dengan coaching. Ada keterbukaan dan bersama-sama mencari solusi. Tidak menggurui, tapi memberikan pengarahan yang positif. Kemudian untuk identifikasi masalah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Yulika sebagai coach dapat menggali potensi yang ada pada Kuci, menunjukkan alternatif solusi, dan permasalahannya juga dengan bahasa yang enak didengar. Suaranya itu nyaman, sejuk gitu. Rencana umpan balik yang disampaikan coach sudah bersifat positif dan memberikan apresiasi dari beberapa bahasan. Nanti bisa diterapkan ya Pak Bob. Tanggung jawab, coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik dari Kuci, sudah komitmen yang sudah dilakukan Kuci. Semua sudah baik. Hari ini kerjasamanya bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Roro.